Oke guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan transfer pricing. Jadi kita not dulu apa yang jadi diketahui di soal ini gitu ya. Nah, di sini ada dua divisi, di mana divisi P dan R ini dia masih dalam satu ya. Jadi divisi P dan R ini dia masih dalam satu perusahaan, di mana divisi P ini adalah divisi pembeli. Ini sebagai pembeli, menjual. Dia ngejual em, roasted apa ya, kayak biji-bijian gitu, biji kopi, em, tapi yang masih diolah gitu. Nah, dia biasanya em, ngirim atau ngejual tuh biasa ke internal, ke eksternal, sorry, atau ke internal, atau bisa dua-duanya. Nah, di sini di PCR, di PCR ini juga sama. Di PCR ini dia ngebeli apa namanya? em, Dia ngejual biji kopi tapi yang di sudah apa ya bahasanya ini, sudah siap lah gitu ya, sudah siap, sudah yang sudah melalui proses pengolahan yang intinya sudah siap. Namanya roasted coffee beans ya. Yang satunya namanya proses coffee bean, yang satunya roasted coffee beans. Nah, dia juga sama, dia ngejual jual ke eksternal. Nah, untuk belinya dia bisa beli dari dua nih, bisa beli dari P ya, dia bisa beli dari P, atau dia bisa beli dari pihak ketiga, beli dari pihak ketiga. Nah, inilah yang nama proses transfer pricing itu, di mana di pihak divisi P ini ngejual dan divisi R ini dia membeli. Di sini kita lihat ada opsi-opsi mau dari divisi P dan divisi R masing-masing tuh dia bisa beli atau jual ke pihak ketiga gitu sebenarnya. Nah, di sini ada informasi. Mungkin kita langsung apa yang ditanyakan ya. Nanti sambil kita breakdown apa yang diketahui. Intinya kita disuruh buat budget profit after tax. Ini kalau nggak salah asumsi taxnya 25%. Em, untuk dua divisi. Jadi kita harus bikin laporan laba apa? Laba rugi ya. Untuk tiap divisi tunjukkan em, apa salesnya, costnya, terutama untuk eksternal dan internal. Oke. Nah, divisi penjual kan kalau kita bikin income statement itu pasti kita punya sales, di mana divisi penjual ini dia punya dua sales, internal, eksternal. Kita notes dulu yang jadi kebijakan transfer pricing itu apa. Dia bilang untuk yang soal sama satu itu, divisi P harus ngejual ke divisi R itu dengan divisi P harus ngejual dulu si kopi yang diproses itu ke divisi R, baru nanti dijual ke eksternal. Nah, harga jualnya itu adalah variable cost plus 10%. Berarti eh, kita lihat dulu nih, dia kan divisi P tuh ngeproduksi 1.000 kopi. Ya, mungkin nanti hapus ini. Jadi divisi P itu ngeproduksi 1.000 kacang ya. Sorry, kayaknya biji, 1.000 biji. Di mana umumnya di sini 800 itu dijual ke eksternal, 625 itu adalah permintaan dari divisi R. Nah, karena ini sifatnya paksaan, ya, jadi kata kata perusahaan, yaudah beli aja dulu, penuhin aja dulu yang internalnya. Maka 625 ini internal,
Nah, sisanya adalah 375 adalah baru boleh nih kalau sisanya kamu jual aja ke eksternal. Nah, karena ini sifatnya policy, nggak ada pilihan atau paksaan, maka ini tidak ada nanti opportunity cost. Jadi nanti em, harga transfer pricing-nya adalah variable cost plus 10%. Variable cost-nya apa ya? Ada 7.000 plus 10% atau 7.700. Nah, ini adalah harga minimum transfer pricing. Ya, jadi harganya kalau di PCP jual ke R itu 7.700. Sekarang kalau kita dibikin laba rugi, kita langsung bikin aja. Em, Sebentar. Nah, kalau kita lihat, tadi 625 untuk internal, 375 untuk eksternal. 625 itu di soal itu disebutkan kalau kalau 625 itu adalah nih 625 itu untuk internal. Maka untuk internal itu dia pakai harga 7.700. Berarti 7.700 kita kalikan dengan 7.700 kita kalikan dengan 625. Ketemulah 4812. Nah, 4812 ini terus kita tinggal input yang eksternalnya. Eksternalnya itu sisanya adalah 375. Ya, jadi kan dari 1.000 itu 625-nya udah dipakai ke internal, 375-nya udah dipakai ke untuk eksternal. Sehingga 375 ini dia kita kalikan dengan tadi. Kalau dijual keluar, di sini ada soal, dia harganya adalah 11.000. Nah, berarti totalnya ya tinggal 11.000 dikali penjual ke eksternal. Ketemulah 4125. Em, ini untuk di PCP. Nah, variable costnya kan 7.000 per ton. Terus dia ngejual tadi sebesar 10.000 kan. Dimana 625 untuk internal, 375 untuk eksternal. Jadi totalnya 1.000. Maka 1.000 ini kita kalikan dengan variable cost. Ketemu 7.000. Nah, annual fixed cost-nya 1.500.000. Ketemu total cost-nya 8.500.000. Nah, em, profitnya berarti tinggal sales dikurang cost. Nanti kena tax rate 25%, ketemulah net profitnya 328.125. Nah, sekarang untuk DPCR tuh dia kan juga jualan, tapi dia jualannya tuh yang roastednya. Kalau yang R kan jualan yang prosesnya. Nah, kata dia 1 ton roasted coffee, jadi 1 ton roasted coffee itu em, setara dengan 1,25 ton eh, proses kopi gitu ya, proses coffee beans gitu ya. Jadi 1 ton roasted coffee di sini itu setara dengan 1,25 em, coffee yang proses coffee bean gitu. Nah, berarti kalau dia tadi kan hmm, oke, kalau dia di sini 625 gitu kan. Tadi kan dia 625 itu yang dibeli dari beans. Nah, ini pasti tinggal berapa berapa titik-titik roasted kopi gitu kan. Titik roasted kopi gitu. Nah, jadi kan 1 ton itu butuh 1,5 ton roasted kopi. Nah, 625 ini kan tadi dikirim dari GPCP. Ya, jadi GPCP ini dia em, sekarang punya eh,
per set kopi berarti tinggal 625 dibagi bagi 1,25. 625 bagi 1,25. 1,500 berarti dia setara 500 set kopi. Nah, 500 ini yang dijual. Jadi 500 kopi ini dia dijual dengan harga di sini ada informasi. Yang sama ya. Informasinya dia dijual dengan harga 20.000 per ton. Nah, tapi kan tadi 500 ini sudah dikonversi. Nah, setiap ada sales pasti ada variable cost. Bagi divisi R, variable costnya itu dihargai 2.000 per tons. 2.000 per tons itu untuk yang apa namanya? Nah, 2.000 per ton dikali dengan 2.000 per ton dikali dengan 625. Karena kan dia ngolah terus kopi input oh, 1 ton roasted coffee beans roasted. Ya, dia menghasilkan 500 roasted coffee. Harusnya di sini roasted kopinya itu um, 500 ya, karena situ ada bilang 500. The cost of roasting is 2,000 per ton of inputs dari input. Oh, dari input. Kalau dari input dia 625 tadi. Inputnya kan tadi 625 dikali dengan 2.000. Terus dia belinya, tadi kan sepakat mereka belinya tuh divisi P ngejual di 4812, maka divisi R juga sepakat ngebelinya di 4812. Nah, annual fixed cost-nya itu given soal, terus tinggal hitung profit dan nanti ketemu tax, pajak budget after tax. Nah, untuk yang kedua nomor B itu hitunglah budget contribution. Jadi budget contribution itu sebenarnya em, nggak sampai fixed cost ya. Budget contribution itu um, sales ya dikurang dengan variable cost seperti kita menghitung contribution margin. Nah, ini em, di sini ada keterangan. Oke, sebentar. Oke, nah kita lanjut yang soal B. Jadi soal B itu dia kita lihat ya. Terus em, buatlah budget contribution ya. Jadi kayak contribution margin gitu yang dimana dia si dua divisi ini merubah kebijakannya, di mana nanti oke, kebijakannya di mana nanti kita akan memperhitungkan opportunity cost. Jadi opportunity cost itu em, suatu apa ya, suatu biaya di mana kita tuh ada potensi yang hilang gitu ya, karena akibat pilihan tertentu. Jadi misalkan kita mau ada dua pilihan, pilihan kalau kalau kita milih A kita dapat untung 3.000. Kalau kita milih B, nah untung yang 3.000 ini kalau kita milih B otomatis untung yang A 3.000 ini harus kita korbankan.
gitu. Dan korban dan itulah yang dinamakan opportunity cost. Jadi kalau kita milih dan di situ ada potensi keuntungan, tapi kita nggak milih itu kita akan perhitungkan. Nah, di sini dia ngerubah kebijakannya kalau ada opportunity cost. Oke. Sebentar. Oke. Nah, kalau kita lihat em, di situ kan munculnya munculnya opportunity cost itu kan karena tadi pilihannya. Pilihan yang pertama kita jual eksternal atau internal. Kalau kalau sementara eksternal itu lihat harganya adalah 11.000. Kalau internal kita jual dengan 7.000. Artinya apa? Artinya kalau kita milih internal, eksternal ini nanti kita akan ada potensi hilang. Nah, hilang ini akan kita perhitungkan ketika nanti kita bertransaksi dengan internal. Potensi kerugian kita yang sebenarnya kita dapat lebih tinggi penjualannya itu bisa jadi nggak dapat gitu. Nah, sekarang dalam kasus ini ternyata si perusahaannya ini dia kan kapasitasnya 100 ya. Sorry, 1.000. Dari 1.000 ini em, jadi dia kita abaikan kebijakan ini, kita abaikan. Nah, jadi em, nggak wajib nih, nggak wajib untuk kita dahulukan internal. Berarti kalau seperti itu kita akan pilih yang pasti pertama eksternal. Kenapa? Karena eksternal kan kos apa biayanya penjualannya lebih tinggi, 11.000. Makanya dari 10.000 itu kita penuhin dulu yang 800 ya internal. Nah, 200 ini kan dia masih 200 ini kan dia em, kapasitas kita yang nganggur, yang nggak kita pakai sebenarnya di sini. Nah, 200 ini nggak kita pakai. Cuman permasalahannya em, 200 ini nggak bisa memenuhi permintaan internal. Internalnya butuh butuh berapa tadi? Butuh 650. 625 ya tadi. Sorry. Nah, internalnya itu butuh 625. Sekarang 200 oke bisa bisa kepenuhi di sini. Berarti 425-nya diambil dari mana? Nah, 425-nya ini berarti kita mau nggak mau harus ngambil dari sini gitu. Ya, ngambil dari yang penjualan eksternal. Sehingga kita akan kehilangan potensi keuntungan dari penjualan eksternal. Eksternalnya kita harusnya dapat 11.000 sekian gitu untungnya. Tapi 425 kita tarik untuk biar menuhin apa namanya? Menuhin transfer pricing, menuhin internal. Jadi kita ngorbanin yang eksternal untuk biar dapat ngorbanin nggak semua cuma 400 kita ambil dari sini biar nanti ini bisa kita tambahkan dengan yang 200 yang stoknya yang memang nggak dipakai. Nah, ini nanti 425 ini dia akan ada opportunity cost yang tadi yang harusnya kita dapat eksternal nggak kita ambil. Nah, nanti itu akan kita perhitungkan. Berarti nanti ada dua dua sales ya. Yang pertama ini bentar. Oke, yang pertama ini dia external salesnya um, 67 banget aja. Nah, ya, jadi berarti kan di sini sisa karena 800 ini kita kasih 425, di sini sisa 375. Berarti eksternalnya kita kali 375 dikali 100, 375 dikali dengan 11.000.
Nah, internalnya ini ada dua, dua apa namanya, dua harga. Yang 200 itu harganya sebesar variable cost. Nah, yang 425 ini kan dia ngambil dari 800 ini. 425 ini dia variable cost plus potensi kita kerugian. Kerugian yang kita tadi maksud adalah opportunity cost. Ya, jadi nanti em, berarti nanti 425 ini opportunity cost-nya itu sebesar nilai yang kita hilang yaitu 11.000. Ya, 11.000. Variable cost-nya ini adalah tadi 7.000. Ini 7.000. Nah, kita tinggal kalikan 7.000 dikali 200 plus 7.000 kali 200 plus 7.000 ditambah 11.000 dikali 425 begitu. Ketemulah 6075. Variable cost-nya masih sama karena dia kan produksinya 1.000. Fixed cost-nya kenapa nggak masuk? Karena dia kontribut metodenya adalah budget contribute yang dimana dia nggak membutuhkan fixed cost. Kalau kontribusi margin nggak butuh fixed cost. Sehingga total cost-nya ini um, 7 juta dan kontribusi marginnya 3.200.000. Nah, kalau divisi R ini tinggal kebalikannya aja. Ini tinggal sama sama yang seperti sebelumnya, bedanya dia tidak ada fixed cost-nya 0. Nah, ingat ya, kalau internal ngejualnya 677, 6075, di PCR nanti ngembalinya pasti sama. Jadi ini sangat akan saling net off gitu nanti. Nah, terus soal ketiga tuh apa ya? Explain to behavior issue that characteristic of his APR. Isunya pertama pasti dia ini terlalu sentralisasi ya. Kalau memang dia mau desentralisasi, maka harus juga diperhatikan. Karena kalau ini berarti semua kebijakan, terutama ketika ada aturan ini ya, aturan yang dimana dibilang ini sebaiknya di, di internal dulu sebelum kamu jual ke eksternal. Ini kan sebenarnya lebih sifatnya adalah sentralisasi. Jadi ini harus kita perhatikan itu jadi isu kan, isu untuk dari masing-masing dan juga memang em, harga transfer pricing-nya juga harus kita lihat nanti apakah dia sudah apa namanya sudah sesuai dengan batas minimum maksimumnya atau seperti apa gitu. Mungkin gambaran konsepnya kayak gitu. Mungkin nanti untuk video berikutnya kita akan bahas lagi. Terima kasih.